Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syam Bupati Kabupaten Maros menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku Anak Kolong Berwajah Buku. Cara sukses menulis biografi tokoh yang ditulis oleh Kakanda Bahtiar Adnan Kusuma dan disunting Muhammad Subhan. Menulis buku bagi Bahtiar Adnan Kusuma adalah pilihan hidupnya. Tantangan yang tak mudah, tetapi bukan berarti tak bisa dipelajari dan ditekuni. Apa yang didalami tertulis dalam bentuk diksi dan diwujudkan dalam bentuk aksi. Jadilah sebuah buku. Saya bersyukur karena Bahtiar Adnan Kusuma juga merekam sejumput perjalanan kiprah kami selama 3 tahun memimpin Kabupaten Maros dalam sebuah buku. Insya Allah dengan buku kita lahirkan peradaban-peradaban yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat kebahagiaan dan kehormatan telah diundang secara pribadi oleh Pak Bahtiar Adnan Kusuma. Saya kira tidak ada lagi yang tidak kenal. Saya Antoro Nusantara kita ini bukan hanya di Makassar, tapi beliau juga di tingkat nasional. Saya didadak oleh beliau untuk memberikan semacam testimoni. Kebetulan hari ini juga masih suasana Hari Buku Nasional 17 Mei. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat mengulang tanggal dan bulan, bukan mengulang tahun, tapi mengulang tanggal dan bulan. Tahunnya berbeda, tanggalnya yang sama dan bulannya. Jadi bukan ulang tahun, Pak, ulang tanggal dan bulan. Ya. Jadi semoga Ibu Ani dan Pak Bahtiar selalu memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia dan terus berkarya dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada pendidikan literasi kita di Indonesia. Terkait dengan Hari Buku, saya juga ingin mendeklarasi atau menguatkan keberadaan saya terkait dengan buku. Ini biasa saya sampaikan juga testimoni di beberapa kegiatan bahwa ada berbagi pemahaman dan pengalaman menulis, ya, baik menulis buku maupun menulis artikel atau opini. Terkait dengan Hari Buku, ada 4 kategori saya terhadap buku. Ya. Pertama adalah saya pembeli buku. Ya, pembeli buku, alhamdulillah sejak saya S1 86 Unhas sampai jenjang S3 dan sampai sekarang itu tidak pernah saya tidak beli buku. Paling target itu dalam 1 bulan itu kalau bisa 2, 3, kalau ada budget saya 3 maksimal, tapi kalau tidak paling ada 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Senang sekali karena cukup bentar juga akhirnya setelah sekian lama pernah bisa pegang mic lagi. Ternyata masih deg-degan ternyata bersama. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda. Saya panggilnya dia Ayahanda Bahtiar Adnan Kusuma. Kalau misalnya saya dan beliau orang tahu, saya menjadi duta baca Provinsi Sulawesi Selatan 2018 itu kurang seret rasanya kalau saya tidak menjelaskan peran Ayahanda terhadap kehidupan saya. Jadi di 2017 Ayahanda membangun sebuah peradaban membaca di perpustakaan Lorong Parangkambung yang tempatnya ada di lorong rumah saya di lorong 7 Jalan Dentata 3. Kemudian saya yang kebetulan waktu itu masih mahasiswa akhirnya menjadi volunteer atau relawan di perpustakaan lorong tersebut. Nah lanjut kami berdua bersama ibu menggerakkan perpustakaan lorong ya Pak. Kemudian alhamdulillah bisa mendapatkan begitu banyak apresiasi dan penghargaan baik dari pemerintah Kota Makassar, provinsi sampai
Taala, karena pada sore hari ini sangat-sangat cerah, sangat mendukung sehingga kita dapat berkumpul bertemu di tempat ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, suatu kebanggaan yang sangat besar saya bisa hadir di sini di tengah teman-teman semua, di tengah Bapak ini saya tidak menganggap teman lagi, tetapi lebih dari teman, seperti saudara, kemudian menjadi motivator yang sangat besar, sangat berarti bagi saya. Saya itu sudah kenal beliau sekitar 5 tahun, 6 tahunan sebelum COVID. Jadi saya kenal beliau itu pertama kali saya hanya melihat di HP-nya suami. Bapak sering muncul di situ karena ada waktu itu Bapak sudah jadi kepala sekolah, sehingga saya melihat dari situ. Wah, ini Bapak ini, saya ini sekali ketemu dengan beliau. Saya mau maksudnya bersilaturahmi, mau berkenalan, terus mungkin mau membagi-bagikan. Siapa tahu beliau mau membagi-bagikan ilmu kepenulisannya kepada saya. Kebetulan saya itu dari kecil juga diajar sama orang tua untuk mencintai buku. Beliau tidak pernah memberikan hadiah-hadiah yang mainan atau apa, tetapi ketika beliau keluar, pasti yang dia bawakan pulang itu adalah buku. Sehingga dari kecil itu saya juga memiliki perpustakaan di rumah. Saya mencintai buku, saya akhirnya ingin berkenalan lebih dekat dengan orang-orang yang bergerak di bidang literasi, termasuk yang paling ini dekat itu sama beliau, Bapak Bastian Hernan Kusuma ini. Nah, saya sangat gembira ketika pertama kali saya coba WA beliau, ternyata disambut dengan sangat ramah. Saya berpikirnya, masa sih seorang tokoh mau ramah begini sama kita yang orang tidak ada artinya lah, gitu. Ternyata beliau menyambut dengan sangat ramah. Beliau bahkan belakang-belakangnya itu beberapa kali saya mengajak beliau memberikan motivasi di pelatihan-pelatihan guru, di guru Mangkurat. Saya dulu dari Mangkurat, sehingga ketika ada pelatihan saya ajak beliau sebagai narasumber. Kemudian sekarang saya jadi diamanahi tugas sebagai kepala sekolah di Sudirman 4. Nah, beliau lagi yang saya undang pertama untuk memberikan motivasi kepada guru-guru untuk menulis. Alhamdulillahnya kalau di guru kami itu meskipun baru berjalan 3 tahun, tetapi sudah menghasilkan beberapa buku. Kemudian di anak-anak kami yang akan sebentar lagi mau tamat, kemudian yang masih kelas 5, sudah juga menghasilkan buku sebanyak 3 buah. Alhamdulillah. Nah, berkat dari motivasi Bapak, berkat dari arahan-arahan Bapak, saya alhamdulillah sampai hari ini juga sudah menulis buku, tetapi meskipun itu masih, kalau mungkin bercerita masalah kualitas, mungkin masih jauh dari kualitas yang sangat bagus. Tetapi saya tidak pernah berpikir kualitas dulu ketika menulis. Saya hanya menulis apa yang saya ingin tulis saja. Dan itu barangkali kuncinya juga yang selalu beliau katakan, mulai dulu dari kita, mulai dari hal yang termudah, mulai dari hal yang terdekat dari kita. Itu yang jadi kunci saya sehingga sampai hari ini itu alhamdulillah saya sudah menulis sebanyak 29 buku, masih kurang 1 sampai 30. Terima kasih Pak atas arahannya, atas bimbingannya. Saya juga sudah baru 2 hari memiliki bukunya beliau. Saya sudah tamat tadi membacanya sehingga sempat memberikan testimoni bahwa buku Bapak itu berupa buku perjalanan hidup beliau yang sangat syarat dengan ilmu pengetahuan tentang penulisan biografi. Jadi kalau Bapak Ibu ada niat untuk menulis buku biografi,
Silakan baca sampai tuntas itu Bu, insya Allah. Dan sampai beberapa hari nanti cari toko mana yang mau saya tulis. Ya, seperti itu. Kalau Bapak Dokter Fadli tadi, alhamdulillah Pak Dokter, tadi malam itu kita bertemu, kita bercengkrama lewat Facebook. Dengan catatan apa yang disampaikan tadi Pak Bat, apa yang kita lihat di depan mata itu jadi catatan buat kita untuk sampaikan ke anak-anak. Nah, kalau mau menuju ke impian kita, ya harus harus ada petunjuk. Nah, ya harus ada roadmapnya Pak Bat, harus ada kompas supaya tidak salah arah. Contoh kemarin saya sampai kemarin waktu saya mau bikin usaha, saya belajar secara asimilasi. Langsung lihat model yang mau diikuti yaitu Pak ADT, Pak Ahmad dan Tonan yang punya usaha kuliner Mas Dain. Jadi langsung saya lihat supaya itu saya jadikan patokan bagaimana dia cara berproses mengelola usahanya, sehingga itu ikuti. Nah, luar biasa hasilnya saya juga bisa bikin usaha. Sama juga di politik. Orang bilang kalau mau ikut politik di Kota Makassar butuh modal besar, minimal per kepala. Ketika berbicara pragmatis transaksional minimal 200. Tapi ternyata itu tidak seperti itu. Banyak bicara menuju ke Roma. Kita harus banyak belajar. Nah, di sini saya belajar. Saya cari panduan-panduan, petunjuk-petunjuk untuk menggait suara pemilih itu ada caranya. Cara yang saya ambil bukan cara dengan pragmatis, yang saya ambil cara dengan membangun hubungan emosional. Nah, ternyata betul saya sepakat bahwa tidak ada sesuatu menuju ke impian, harus ada petunjuk-petunjuk, harus ada pedoman. Nah, seperti itu yang dihadirkan Pak Pak untuk ada buku-buku untuk menulis biografi tokoh. Nah, ini yang dicatatkan. Jadi saya mau berpesan ke saya untuk menuju ke impian yang besar memang harus banyak belajar. Banyak belajar yang efektif, yang betul-betul pelajaran itu tepat sasaran. Jangan kita mau jadi pengusaha, jadi pelajaran itu yang tidak hubungannya dengan usaha, tidak bakalan connect. Nah, ini yang merasakan. Saya berani kalau bercerita, seperti itu tahu. Kalau mau kita menuju ke impian, harus belajar sesuai dengan apa yang kita mau berikan. Jadi ini saya bisa ini Bapak, apa yang kita hadirkan ini jadi motivasi, jadi inspirasi ketika ini orang yang menyarankan mau jadi inspirasi. Kemudian satu, ada yang saya mau sampaikan. Karena kebetulan ini ibu-ibu terdapat semua ya sebagian. Ini yang saya juga hadirkan. Jadi ternyata pikiran positif itu mempengaruhi dengan Jadi pikiran yang kita hadirkan di benak kita itu mempengaruhi hasil kita nanti. Ketika pikiran kita negatif, maka hasil yang akan muncul itu negatif juga. Itu dari saya sekarang itu berusaha bagaimana konsumsi yang masuk di saya dari mau itu negatif selalu mungkin ke positif supaya hasilnya positif yang muncul. Jadi mungkin Bapak saya masih banyak. Untuk Ibu Ani Kaimudi, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada beliau.